Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir cryptocurrency market kembali ke angka 2 triliun US dollars. Tetapi secara 24 jamnya ada minus sebesar 0,64%. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang Bitcoin kembali ke angka 42.000, di mana kemarin sempat menyentuh 40.600-an ya seingat gue ya. Dan itu lumayan buat banyak orang panik. Ya, tetapi for now dia ada recovery. Nah, karena bisa seperti itu, ya kita coba lihat beberapa teori di belakang ya. Nah, kita bisa lihat Bitcoin ada peningkatan sebesar 0,39% dalam 24 jam terakhir. Ethereum dia kembali masih ada penurunan ya sebesar 2,30%. Lalu kalau kita lihat Binance juga masih ada di dekat-dekat situ ya. Solana ada recovery sebesar 2,76% dan seterusnya. Nah, tapi yang rada buruknya adalah Cardano. Cardano close di bawah $1.20. Nah, gimana kedepannya kita akan lihat nanti secara TA-nya. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, BTC dia daily-nya itu kemarin close di 41.691 ya, which is not bad. Jadi sepertinya 40.000 US dollars ini menjadi satu support yang cukup baik untuk Bitcoin. Nah, semoga saja ini bisa bertahan. Semoga saja ini bisa menjadi daerah reversal begitu 40.000. Ya, karena kalau kita lihat 40.000 ini menjadi satu daerah yang cukup sering kali menjadi satu turning point gitu, antara dia berubah jadi resisten di sini ya 40 ribuan nih, dia naik ke reject 40.000. Dan di sini juga waktu lagi kemarin drop ya di Mei ini, drop gara-gara Elon dan China ya, lalu dia ada berusaha mau naik, terreject. Nah, tetapi di sini dia mulai berubah tadinya resisten, saat dia ketembus menjadi support yang kuat. Nah, semoga saja sekarang 40.000 ini menjadi support yang kembali lagi kuat sebagai sebagai support untuk Bitcoin tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan harapannya yang terbaik adalah pada hari ini, atau lebih tepatnya pada besok jam 7 pagi ya, itu close-nya kalau bisa di atas dari sini. Di atas dari 43 ribuan. Karena kenapa? Kalau bisa close di atas dari situ, technically dia close di atas dari support sebelumnya di sini atau pijakan sebelumnya di sini. Otomatis kalau seperti itu bullish sentimennya lebih kuat lagi ya. Jadi kurang lebih itu untuk overview-nya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke beritanya, baru nanti akan lebih detail secara teknik analisis di belakang. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat, berita pertama kita, Bitcoin Network Power Slumps, ya, atau kasarnya hash rate dari Bitcoin turun luar biasa besar. Karena kenapa? Karena Kazakhstan crackdown crypto miners mereka. Seperti China, basically ya, mereka melakukan China, tapi even worse, karena sekarang di Kazakhstan ada pemberontakan. Ya. Dan even setahu gue ya, sekarang internet di Kazakhstan sudah dimatikan. Kalau sudah dimatikan, ya otomatis miner semua ya nggak bisa mining gitu ya. Nah, sekarang bagi kalian yang sudah pernah dengar zaman kapan ya? Gue pembahasan mengenai hash rate nih ya. Jadi Bitcoin itu ada satu korelasi antara hash rate mereka dengan harga. Saat hash rate-nya turun ya, saat misalnya miners itu banyak yang stop mining, itu harga Bitcoin akan ikutan turun. Ya, itu kalian bisa research sendiri lah kenapa bisa seperti itu. Tapi intinya ada korelasi tinggi dari hash rate dengan harga Bitcoin gitu ya. Jadi itu dulu backgroundnya kenapa bisa turun. Dan selain dari itu kita lihat juga tentunya ya karena shutdown dari Kazakhstan ini gitu ya, dan internet juga dia shutdown basically sekarang, ya otomatis BTC pun harganya lumayan terjun payung. Ya itu tentunya selain dari tapering dan lain-lain ya. Nah, seperti yang kita lihat, Kazakhstan ini yang menjadi masalah adalah dia adalah negara kedua yang terbesar memegang hash rate Bitcoin ya. Dan alasannya kenapa dia menjadi kedua terbesar adalah karena baik lagi China. Saat China nge-ban crypto mining di China sana ya tentunya, itu banyak yang kabur ke Kazakhstan. Nah, sekarang konyolnya yang menyebalkannya, sekarang Kazakhstannya yang kacau juga. Jadinya apa? Ya, sekarang negara kedua ini ya otomatis basically nyaris jadi nol ya. Dan sebelumnya ya, sebelum permasalahan ini, Kazakhstan itu memegang cukup besar ya, cukup besar. Itu sekitar 18% dari hash rate seluruh dunia. Tetapi sekarang ya, kebayang 18% hanya dalam waktu beberapa hari sampai minggu, hilang ya, otomatis harga Bitcoin ya terjun payung juga ya. Dan yang gilanya lagi apa? Uprising ini atau pemberontakan ini nggak main-main. Bukan pemberontakan kecil-kecilan. Rusia sampai mengirim paratroopers mereka ke Kazakhstan untuk put down the uprising. Ya. Apa itu paratroopers? Paratroopers adalah pasukan penerjun payung. Ya. Jadi ya luar biasa ya, sampai Rusia harus
mengirim paratroopers mereka. Dan yang gilanya apa? Polisi bilang mereka sudah membunuh sudah lebih dari 12 rioters ya. Dan bahkan dia juga sudah bilang sudah ada 13 member of security forces yang meninggal. Jadi ini besar ya, sebenarnya ini berita yang cukup besar, bukan hanya sekedar internet dimatikan dan hash rate Bitcoin hancur. Tetapi basically Kazakhstan as a country it's not doing well at all gitu. Jadi ya jujurnya kalau mau kita lihat secara perspektif not that bad harga Bitcoin sampai ke sini, karena kita sekali lagi gue ingetin di Agustus lalu Kazakhstan ini memegang 18% dari hash rate seluruh dunia ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita untuk Kazakhstan. Buat lu yang sudah request, gue harap sudah cukup terpuaskan kenapa Bitcoin harganya ambruk ya. Oke, kita balik lagi ke charts-nya dan kita bisa lihat ya, ini adalah seperti biasa charts dari bull support band. Kalau kita lihat sekilas, ya ini yang penting adalah di weekly ini, apakah dalam 20 jam lagi ke depan, apakah dia bisa close di atas dari 43 ribuan. Kalau sampai bisa, that's really good for Bitcoin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat secara struktur, sepertinya semakin mirip bentuk movement di sini ya dengan di sini. Terutama bagian bawah sininya nih. Kalau dari kapitulasi atasnya lebih parah di sini tentunya ya. Ini lebih jatuhnya lebih nggak kira-kira. Tapi kalau di bagian sini nih, bawah sini, dari sini ke sini dan ini ke sini, cukup mirip. Ya, coba kita lihat, kita overlay. Jadi ini tuh seperti versi mininya dari ini. Kita lihat. Dari sini kita tarik sampai ke sini ya. Oke. Kita tarik. Nah, kita lihat cukup mirip kan? Tapi perbedaannya apa? Versi lebih mininya. Kalau bank-bank itu ini bank-bank max ya, ini bank-bank max, ini bank-bank mini gitu. Kita lihat, kita shrink, dan kita bisa lihat si movementnya cukup mirip ya. Kita bisa lihat cukup mirip movementnya. Dimana dia ada satu momen rally-nya terturun atau terpukul lagi turun, dan dia kapitulasi sampai ke wick terendah di sini. Semoga saja movement selanjutnya akan sama juga seperti di sini. Dia rally. Nah, semoga rally-nya di 40.000. Karena kenapa? Seperti yang kita sudah bahas, 40.000 cukup kuat sebagai support. Ya, seperti yang tadi kita lihat di sini ya. Di weekly-nya, ya, 40.000 sebelumnya di sini jadi resisten. Jadi resisten lagi. Tetapi saat tembus, nah di sini dia mulai berubah menjadi support. Semoga saja di sini kembali lagi menjadi support. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk gambaran besarnya seperti itu. Harapan kita adalah dia bisa close. Ya, sekarang gini deh, moga-moga dulu deh. Yang penting jangan sampai close dulu di bawah 40.000 untuk hari ini. Ya, itu yang penting. Tapi lebih baik lagi kalau sampai dia bisa close di atas 43.000. Karena kenapa? Kalau dia close di atas dari situ, secara struktur berarti dia close di atas dari yang di sini. Dan di sini berarti bisa intact tetap menjadi support. Gitu ya. Jadi kurang lebih PR untuk Bitcoin secara makronya seperti itu, dan kita akan masuk ke si ininya juga ya, sekalian dikit-dikit nih ya, sekalian aja. Nah, kalau secara lebih mikronya atau lebih zoom in-nya, yaitu PR-nya adalah MA20, karena 2 kali ini sudah dia mencoba untuk tembus tapi belum berhasil. Jadi semoga saja secara lebih mikronya dia bisa tembus dulu MA20 di 4-hourly chart ya, di 4-hourly chart. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan kalau gue pribadi sih belum tambah lagi posisi ya. Karena gue mau lihat dulu ada konfirmasi. Seperti yang gue sudah sering bilang ya, kalau tanpa konfirmasi, ujung-ujungnya sedikit menyeramkan. Oke, dan selanjutnya Cardano. Sayang sekali ya, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali menjadi support yang sangat baik untuk Cardano, kemarin akhirnya tembus juga. Ya, baik lagi seperti yang gue bilang ya, sekuat-kuatnya satu support, sehebat-hebatnya gitu ini dibilang, ini adalah daerah akumulasi Cardano, ya akan bisa selalu tembus. Itu apalagi kalau induknya sedang ngambek, gitu. Kemarin sedang ngambek. Tapi sayangnya untuk hari ini ya kita bisa lihat ya, atau tepatnya kemarin lah ya, dia close di bawah dari situ. Apakah akan langsung pasti hancur ke $1? Enggak juga. Karena kenapa? Baik lagi seperti yang gue bilang, sentimennya sangat-sangat terpengaruh sekali dengan BTC. Apabila BTC bisa lanjut naik, menurut gua ya bisa dengan gampang Cardano ikutan. Ya, karena kita lihat nih sekarang, Bitcoin mulai hijau, Cardano pun mulai mengikuti. Ya, jadi bisa dibilang sekarang Cardano sedang dalam mode membuntuti Bitcoin gitu ya. Apabila Bitcoin lanjut, ya dia lanjut juga. Kalau Bitcoin lanjut turun juga, sayangnya dia ikutan lebih hancur lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini untuk Cardano,
Jadi ya PR-nya simple banget ya. PR-nya simple banget. Reclaim lagi $1.20. Kalau dia bisa mulai reclaim lagi ke sini ya, dia bisa mulai reclaim, mulai naik, mulai terpantul lagi pelan-pelan membuat higher high, higher low, higher high, higher low, ya that's good. Ya. Tetapi sekali lagi gue ingatkan kalau for now gue belum tambah lagi posisi Cardano. Bahkan sampai saat di sini pun gue sudah bilang gue belum tambah posisi. Karena kenapa? Karena PR-nya masih banyak. Ya, dia masih harus tembus dulu 20 dan 50. Ya, itu minimal. Setelah itu, kalau dia mulai terpantul di 50 dan 20, nah itu baru boleh kalian pertimbangkan untuk tambah posisi. Tapi kalau gue pribadi, gue sudah ada beberapa posisi di daerah sini. Jadi gue akan tunggu apabila sampai dia tembus ke daerah $1.50 lah kalau dibuletin ya, $1.50. Dan kalau dia terpantul lagi di support situ, baru gue mulai tambah ambil lagi posisi di Cardano ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Semuanya sangat tergantung dengan BTC, terutama untuk Cardano ya. Dan selanjutnya AVAX. Kita bisa lihat, kalau mungkin di daily lu bingung ya, ini support apa ya? Tapi buat lo ngikutin DCWT, pasti tahu dia terpantul di mana. Yaitu dia terpantul di MA20 di weekly ya. Dan buat kalian yang sudah pasang di situ, congratulations, sudah dapat. Kenapa gue tahu? Karena gue juga udah dapat posisi di sini ya. Tapi baik lagi ya, jangan deterministik. Dia sudah retest MA20 atau sudah sungkem ke 20. Tapi nggak berarti dia pasti akan langsung pump gitu. Walaupun for now sih dia naik ya. Tapi ya baik lagi, kalau menurut gua sangat tergantung dengan BTC. Kalau BTC lanjut ke atas ya, menurut gua AVAX juga sudah cukup ya, sudah cukup sungkemnya di sini ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX seperti itu ya. Buat kalian yang mungkin ketinggalan, boleh aja pasang lagi karena masih ada kok kemungkinan dia bisa sampai ke titik situ lagi, alias ke MA20 di weekly gitu. Jadi buat kalian yang belum atau lupa pasang, gue ulangin, bisa pasang sekali lagi di MA20 di weekly gitu ya. Dan apa namanya? Sebenarnya seperti yang kita sudah bahas beberapa hari ke belakang ya, AVAX. Dia secara struktur membuat apa? Lower high, lower high, lower high, lower high. Makanya gue pribadi nggak terlalu banyak tambah posisi di sini. Itu hanya averaging sekali aja gitu. Karena kenapa? Gue curiga ada kemungkinan besar dia ke 20 dan ternyata benar gitu ya. Jadi gini, saat satu aset tidak euforik gitu ya, seringkali kita lebih gampang untuk prediksi bisa sampai mana, atau jangan prediksi lah, lebih tepatnya kita bisa analisa sampai kemana gitu. Tapi kalau sudah euforik, kadang-kadang support jadi kayak kurang ini ya, support besar tuh jadi kadang-kadang nggak dikunjungi gitu kesannya. Jadi seringkali kita harus pakai time frame lebih kecil. Tapi saat tidak euforik, nah seringkali lebih efektif kita pakai time frame yang lebih besar seperti daily dan weekly gitu ya. Jadi ya kita harus membiasakan diri, kita harus bisa adjust terhadap markets gitu. Dan sebelum kita lanjut, gue ingatkan sekali lagi bahwa DCWT bukanlah financial advice yang pertama. Yang kedua adalah bukanlah jualan atau bagi-bagi sinyal gratis. Karena sekali lagi tujuan dari DCWT adalah membiasakan para subscriber gue untuk charting. Does it work? Yes, ya sudah ada beberapa orang yang testimoni di grup bilang dia literally dari nol, nggak ngerti TA sama sekali, sekarang mulai bisa ambil posisi dengan resiko yang lebih terhitung. Kenapa? Karena dia mengikuti DCWT dan juga mengikuti tutorial Switoshi. Ya, jadi buat kalian yang dari nol, jangan jangan hilang PD kalian. Nggak apa-apa kok, banyak yang dari nol, tetapi sama kalian mau belajar, pasti bisa gitu ya. Oke, dan Luna ya, Luna sedikit mengkhawatirkan. Dia close di bawah dari Bollinger Band dan close juga di bawah dari MA50. Tetapi sekarang dia sepertinya mulai menemukan pijakan ya, seperti yang kita lihat di sini. Tetapi PR-nya belum selesai karena dia belum tembus lagi MA50. Jadi dalam beberapa hari ke depan, ini juga jadi sangat penting untuk Luna. Karena kalau sampai dia nggak berhasil tembus, alias dia ke-reject sama 50, siap-siap bisa lanjut lagi turun. Kalau turun sampai mana? Ya kita bisa lihat sampai ke weekly MA20 atau 50. Kita coba lihat ya sebentar. Ini nggak tahu kenapa sedikit nge-lag ya, jadi ya bersabarlah sedikit ya. Dimana kita bisa lihat, nah kalau sampai ke 20 ya, 20 cukup dalam ya, berarti bisa sampai ke $50 ya, which is ya sedikit menyeramkan. Tapi ya baik lagi, kita harus selalu membahas possibility-nya karena ada aja kemungkinan bisa sampai drop parah gitu. Tapi jangan panik dulu, lihat dulu sekarang ya. Jadi kita jangan terlalu cepet-cepet untuk wah ini udah pasti ke sini. Ya jangan terlalu cepet juga. Karena kenapa? Ini baru sehari ya. Kalau sampai dia mulai tembus MA50 lagi ya sudah, berarti tenang ya. Dan semoga saja si MA50 bisa kembali menjadi support yang baik untuk Luna ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna.
boleh aja lo tambah posisi apabila close daily hari ini ya, atau lebih tepatnya nanti jam 7 pagi besok, itu di atas MA50 di daily. Oke, dan selanjutnya Phantom, di mana kita bisa lihat bukti bahwa tidak ada aset yang tidak koreksi. Ya sudah gue bilang, jadi tenang saja. Ujung-ujungnya pasti kena ya. Jadi buat kalian yang sudah buy limit dan bersabar di daerah $2.33, selamat karena sudah sampai ke situ. Jadi sebaik-baiknya lu beli di resisten, itu akan kalah dengan lu yang bersabar nunggu beli di support. Gitu ya. Bang, tapi gimana kalau kita ternyata udahnya naik aja terus? Ya udah, artinya apa? Belum rezeki gitu loh. Trading tuh harus seperti itu kalau menurut gue ya. Lu nggak boleh serakah, pengen semua semua apa upside potential lu dapet, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Ya, caranya gimana supaya lu nggak FOMO? Ya jangan dipaksain, jangan beli di resisten gitu ya. Mau apapun, siapapun yang ngomong gitu ya, wah ini nggak akan begini begitu, ini pasti akan naik, nggak akan sampai ke sini lagi, nggak akan sampai ke situ lagi. Wah belinya di sini, belinya di situ. Ujung-ujungnya apa? Pas udah tembus, cuma bisa ngomong, oh ya nggak, di sini ternyata berubah lagi, berubah lagi. Jadi intinya apa? Jangan terlalu percaya sama orang-orang yang terlalu deterministik. Gitu. Ini nggak akan pernah lagi sampai sini karena whales. Well, sekarang pertanyaannya ada berapa banyak whales di dunia gitu, dan setiap whales itu literally nggak akan mau kontak juga sama lu gitu kan ya, nggak akan mau kontak juga sama lu. Dan kalau cuma lihat oh buy order orang, kalian coba pelajari deh, kalian coba nonton video-videonya dari Plan B ya. Dia dengan jelas ngebahas apa, buy limit itu tuh adalah salah satu trik dari para whales justru ya. Buy limit itu sering kali cuma dipasang dan nanti digeser oleh si whales gitu loh. Jadi janganlah kita terlalu deterministik karena kita ngelihat data-data buy limit, sell limit, dan lain-lain. Karena itu dengan gampang akan digeser oleh para whales. Gitu ya. Jadi balik lagi untuk Phantom ya. Ya buat kalian yang lupa pasang, ya well boleh aja sih di daerah sini lu mau tambah posisi aja langsung boleh. Atau lu mau bersabar, taruh lagi di MA 20-nya lagi boleh. Atau lu mau juga taruh di $2.33 juga boleh ya. Tapi ingat ya, ada kemungkinan dia bisa sampai ke 50 ya, MA50. Kalau apa? Kalau BTC lanjut lagi turun gitu ya. Kalau dia lanjut lagi turun ya siap-siap bisa sampai ke $2. Nah, jadi apa artinya? Nggak ada yang nggak mungkin ya. Kan katanya ada yang ngomong tuh nggak akan sampai ke $2 lagi. Bisa kok, bisa ya. Jadi intinya apa? Kita sebagai trader harus fleksibel. Harus siap dengan apapun yang bisa terjadi di markets. Karena kenapa? Markets bukan punya bapak moyang kita. Oke, dan selanjutnya Polkadot, di mana kita bisa lihat Polkadot sepertinya masih di daerah sini ya. Ya, masih di struktur dari $24. Walaupun kemarin sempat close-nya sedikit lebih rendah ya. Dia close-nya di 23,97. Jadi ya oke lah, masih 24 lah ya. Tetapi ya baik lagi ya, kalau sampai BTC lanjut lagi turun atau dia ngambek lagi lah ya, galau gitu, sideways yang galau ya, bisa sampai ke 40.000 lagi. Ya, menurut gua struktur DOT bisa lanjut turun ke bawah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di weekly-nya, sebenarnya DOT sedang dalam posisi yang cukup menyedihkan ya. Karena kenapa? Ya, untuk dia bisa close di atas MA50 highly unlikely ya, karena dalam 24 jam lagi dia akan close. Jadi secara price action atau ya secara TA juga gitu ya, not looking good. Ya, not looking good. Jadi kalau gua DOT sih belum ada rencana tambah lagi posisi ya. Gua akan mulai tambah lagi posisi apabila apa? Dia sudah di atas MA200 ya, dan sudah membuktikan MA200 sebagai support. Ya, jadi for now ya gue belum tambah lagi posisi ya. Jadi kurang lebih untuk Polkadot seperti itu ya, quite simple, dan ya bisa dibilang dia ini salah satu aset yang cukup ini ya, parah jatuhnya. Karena dia double. Waktu di sini dia urusan parachain ya, banyak yang buying the rumor and selling the news ya, turun. Udah turun, dia tembusnya lumayan ya, dia tembusnya lumayan. Dan setelah itu diperparah dengan BTC mulai ngambek. Nah, dia karena dengan itu juga gitu ya, karena ada selling the rumornya. Jadi kita bisa lihat dia terus dengan gampang membuat lower low, lower low, lower low, dan lower high terus dan turun terus ya. Jadi ya baik lagi ya, dia harus balik lagi reclaim MA200. Itu yang penting buat gua ya. Karena di sini saat dia sudah reclaim, kita bisa lihat itu adalah satu pertandingan sangat bagus untuk DOT. Ya, saat dia gagal reclaim atau dia tepatnya fail reclaim di sini, gagal turun, ya ujung-ujungnya kita lihat terus lagi turun. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DOT ya. Gue ulangin, tunggu sampai tembus MA200 dan membuktikan 200 sebagai support.
Oke, dan selanjutnya untuk Solana, di mana kalau kalian sudah pasang kemarin di MA200, ya congrats ya, pasti sudah dapat. Karena gue dapat, harusnya kalau lu pasangnya benar dapat ya. Jadi kurang lebih kalau untuk Solana kita bisa lihat, for now, dia menjadikan 200 sebagai support. Kalau Bitcoin stabil, yang minimal stabil aja ya, nggak ngejeret turun lagi, harusnya Solana bisa mulai naik ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan terpukul oleh MA20 atau tidak. Ya, tentunya nggak hari ini ya, karena masih jauh. Jadi, yang kita harapkan apa? Dia pelan-pelan bisa naik, koreksi dikit nggak apa-apa. Yang penting apa? Higher high, higher low. Higher high, higher low. Nah, semoga saja dalam pola higher high, higher low dia menembus MA20. Ya, itu yang penting. Karena kita bisa lihat, terakhir dia jatuh, siapa biang keroknya? MA20. Karena kenapa? MA20 adalah si tukang pukul ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu. Buat kalian yang ketinggalan atau lupa, boleh tetap pasang aja di situ ya. Boleh pasang di MA200 di daily, boleh aja. Pasti kena nggak? Ya mungkin masih bisa ya. Moga-moga coba kalau nge-week doang ya mungkin masih bisa gitu. Dan ya apalagi kalau Bitcoin yang ngegejrot turun lagi ya otomatis bisa pasti kena ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu. Kalau kita lihat di weekly-nya dia sekarang overall kita lihat dia seperti tertahan oleh Fibonacci ya. Tapi kalau di daily-nya kita bisa lihat dia tertahan oleh MA200. Jadi seperti yang gue bilang, ini adalah kolaborasi dari MA200 dan Fibonacci ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.